tahun depan dunia akan resesi. Bahkan, Presiden Republik Indonesia mengatakan tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat gelap. Apakah ini semua akan menjadi akhir dari segalanya? Sebelumnya, resesi itu ketika ekonomi berhenti tumbuh dan ketika pertumbuhan negatif selama 2 kuartal secara berturut-turut. Penyebabnya bisa dilihat mulai dari situasi yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama memulai semua ini adalah pandemi. Ekonomi dunia secara global bekerja dengan perputaran uang, namun ekonomi ini di-stop karena adanya pandemi, yang mengakibatkan ekonomi berkurang, sehingga perputaran uang tersebut berhenti. Sebab dari perputaran uang yang macet, menjadikan Amerika mencetak uang seperti orang gila. Bukan hanya Amerika saja, namun secara global. Tujuan dari yang dilakukan Amerika ini untuk mengatasi pandemik dan bisa melewatinya. Dampak dari pandemik dan mencetak uang berlebihan ini, terjadinya suatu inflasi sehingga harga-harga mulai melambung naik. Dari penyebab tersebut, berakibat pada rakyat-rakyat kecil, di mana karyawan yang di PHK besar-besaran sampai pada gangguan rantai pangan. Presiden Joko Widodo mengatakan 19.600 di dunia meninggal kelaparan akibat dari krisis pangan yang terjadi belakangan ini. Kondisi resesi ini menjadi sinyal jika ekonomi dalam kondisi yang macet. Dan dalam kasus ini, belum tentu pertanda krisis, karena semua berita-berita yang beredar masih berupa suatu dugaan saja. Lantas, apakah Indonesia terkena imbasnya? Faktanya, data perkembangan ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang baik-baik saja dan belum menunjukkan tanda-tanda negatif. Jika melihat dari beberapa tokoh ekonomi Indonesia, potensi terjadinya resesi ekonomi Indonesia kemungkinan dibilang bisa rendah. Kok bisa sih perkembangan ekonomi terbilang rendah? Bagaimana pertahanan ekonomi Indonesia sebenarnya? Terdapat beberapa faktornya. Faktor pertama, ketahanan sektor energi Indonesia. Jika membahas mengenai energi, tidak jauh dari listrik maupun BBM. Tanpa listrik dan BBM, ekonomi bisa saja lumpuh, sebab aktivitas masyarakat membutuhkan dua hal tersebut. Masalahnya, saat ini, Rusia yang menjadi salah satu supplier energi terbesar di dunia sedang dicekal oleh banyak negara, entah itu dalam bentuk batu bara, gas alam, maupun minyak bumi. Sebab dicekalnya Rusia oleh banyak negara mengakibatkan energi menjadi terbatas. Di bagian Eropa, hampir semua listrik padam dan listrik pun naik 2 kali lipat. Lantas, bagaimana Indonesia menghadapi kondisi ini? Untuk sumber energi listrik, terbilang Indonesia memiliki ketahanan energi yang bagus. Karena energi listrik Indonesia bersumber dari batu bara yang sangat melimpah di Indonesia. Namun, yang mengkhawatirkan itu konsumsi BBM, di mana konsumsi ini selalu di atas kapasitas produksi sejak 2004. Apalagi beberapa bulan ini, beberapa penghasil minyak mengumumkan akan memangkas produksinya yang setara dengan 2% kebutuhan minyak dunia. Akibat dari ini, harga minyak dunia akan meningkat dan mengeruk APBN lebih dalam lagi. Jadi, dalam segi BBM, memang akan terjadi potensi kenaikan BBM tahun depan. Faktor kedua, yakni ketahanan pangan konsumsi pangan di Indonesia terbilang aman. Bahkan meningkat di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Kemudian, jika resesi, apa sih yang perlu kita lakukan? Pertama, kamu bisa lebih banyak nabung untuk situasi darurat. Yang kedua, atur pengeluaran dan lebih berhemat lagi. Dan yang ketiga, mempertimbangkan lagi ketika kamu ingin mengambil cicilan. Keempat, kamu mesti punya yang namanya asuransi kesehatan atau minimal BPJS. Tapi kawan-kawan perlu ingat bahwa resesi bukan akhir dari segalanya.